Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Hawita Merdanga. Jadi kali ini saya akan melakukan sedikit eksperimen mengenai pembuktian apa sih perbedaan dari GGSEK statis sama GGSEK kinetis. Mungkin teman-teman udah pada sering dengar GGSEK itu sangat aplikatif gitu kan di kehidupan kita. Kita jalan itu pakai GGSEK, mobil tanpa GGSEK nggak bakal bisa jalan gitu kan. Kalau misalnya bannya nggak punya GGSEK. Nah, karena GGSEK itu memang eh, krusial itu gitu kan, mungkin ada yang bertanya gitu kan, kenapa mobil bisa ngedrift, kenapa kalau misalnya pas awal-awal kadang-kadang pas lagi mobil balapan itu rodanya kayak muter dulu gitu tanpa mobilnya jalan gitu kan, kenapa sih kayak gitu gitu loh, kenapa nggak langsung jalan aja gitu kan mobilnya track gitu kan. Atau kan mungkin ada teman-teman yang nanya gitu kan, kenapa kalau kita mendorong suatu barang, misalnya kalian mencoba untuk mendorong meja yang besar dan berat gitu kan, kenapa memulai untuk mendorong, sorry, kalian mencoba untuk mendorong meja yang tadi dia menjadi bergerak itu jauh lebih susah dan jauh lebih berat daripada membiarkan meja yang sudah bergerak itu bergerak, atau lebih lebih susah daripada membiarkan meja yang pokoknya kalian perlu susah daripada mempertahankan meja itu bergerak, intinya kayak gitu. Itu kenapa sih? Nah, itu ada hubungannya sama perbedaan antara GGS statis sama GGS kinetis. Nah, untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan suatu hal yang simple. Oke, mungkin kelihatan teman-teman. Saya akan menggunakan paperclip. Oke, paperclipnya bisa yang gede-gede kayak gini. Ya, mungkin bisa dilihat kayak gini ya, paperclip gini. Oke, saya nggak akan rekom produknya karena tidak disponsori anyway. Jadi kita langsung ke praktikumnya aja. Kita cuma butuh satu bahan doang. Jadi praktikum yang sangat simpel dan teman-teman bisa lakukan di rumah. Dan nggak harus paperclip juga. Yang penting apapun yang sekiranya fleksibel dan berbits-bits kayak gini dan bisa dirangkai. Nah, step pertamanya apa? Teman-teman bisa langsung rangkai aja. Ininya kayak gini dan usahakan satu arah ya biar seragam. Nah, step 2, kalian cari permukaan apapun yang sekiranya pengen kalian uji, bisa apapun, mau licin, mau kasar, apapun itulah. Nanti karena kita di sini hanya membuktikan teori, kita tidak menghitung gitu kan. Karena praktikum ini adalah salah satu praktikum yang mempunyai tingkat ketidaktelitian cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Namun saya tidak akan menggunakan kalkulasi di praktikum kali ini, saya hanya akan membuktikan ada menunjukkan bedanya apa sih. Nah, jadi gini guys. Nah, step pertama, step yang kalian gambaran besar praktikumnya adalah uh, nanti kita bakal nurunin klipnya satu-satu dari ujung. Nah, nanti uh, pada praktikum aslinya kita akan menghitung pada klip keberapa kira-kira klip yang di bawah ini. Jadi biasanya nanti praktikum aslinya kita bakal hitung nih kira-kira klip yang di sini ada berapa, klip yang di sini berapa. Jadi pada suatu saat dia akan jatuh. Di praktikum aslinya kita disuruh memperkirakan koefisien gesek statisnya si permukaan sama antar permukaan sama si klip. Jadi antara ya. Jadi bukan gesek, bukan koefisien statis murninya permukaan sama bukan pribadi milik permukaan atau pribadi milik ini, cuman gabungan antara dua-duanya. Nah, cuman kali ini saya pengen buktiin aja kalau misalnya statis sama kinetis itu beda gitu. Ya intinya kita ngelakuin percobaannya sama aja gitu kan. Kita tarik satu-satu sampai ini dibiarin diam dulu ujungnya sampai mungkin teman-teman bisa lihat sini gitu kan. Uh, sorry, teman-teman bisa lihat di sini. Ini itunya. Nanti kita tinggal turunin aja satu persatu. Oke. Kita ulangi. Yang tadi teman-teman udah lihat kan sebenarnya prosesnya kayak gitu. Proses sebenarnya kita ulangi, kita lanjutin aja dari tadi proses tadi. Ini masih diam teman-teman. Ini juga masih diam. Ini masih diam dan jatuh. Ya, jadi yang perlu kalian harap tadi adalah apa? Sebelum jumlah klip tertentu menggantung di ujung sini, klipnya itu diam. Dia diam dan gak bergeser. Ketika bergeser, tak, dia jatuh. Oke, nah sekarang di sini saya bakal ngejelasin sedikit itu kan mengenai perbedaan dari GGSEK
seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya gaya gesek itu ada dua. Ada gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis itu kan. Nah, gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis itu rumusnya cukup sama. Cuman ada sedikit perbedaan. Rumusnya gaya gesek statis tuh ya seperti biasa, F gesek statis kurang atau lebih dari sama dengan mu S kali N, dengan Fg itu ini, mu S itu ini, dan gaya normal itu ini. Betul, gaya normal satuannya Newton ya. Dan Fg kinetis itu rumusnya umumnya kayak gini. Oke, jadi ini statis, ini kinetis. Nah, perbedaan utamanya ada di mana? Perbedaan utamanya ada di sini. Ini tandanya kurang dari atau sama dengan, ini tandanya sama dengan. Which means apa? Gaya gesek statis itu mempunyai range nilai, sedangkan gaya gesek kinetis itu nggak punya. Nah, kita langsung ke contoh aja biar gampang ngejelasinnya. Ini ada contoh normal, ada balok yang ditaruh di atas permukaan kasar. Datanya segini, masanya sekian, percepatan gravitasi di buminya sekian, mu statisnya sekian, mu kinetisnya sekian. Ini di sini saya mencoba untuk menghitung F minimum untuk bergerak dan juga F minimum ketika sudah bergerak gitu kan. Atau sebenarnya ini gaya maksimal, gaya gesek statis maksimal dan gaya gesek kinetis itu kan. Ya pokoknya hitung kayak gini. Ini ilmu mekanika dasar. Nanti kalian bakal dapat kalau ternyata gaya gesek statis atau gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan balok pada permukaan itu pada kasus ini adalah minimal 10 Newton gitu kan. Kenapa? Karena gaya gesek statisnya itu mempunyai range nilai dari 0 sampai 10 Newton. Ingat, gaya itu kalau negatif berarti dia berubah arah, jadi sebenarnya sama aja. Ini F max ini, F geseknya ke sini, jadi sama aja. Terus ketika dia sudah berjalan, beda nih, mu yang kita gunakan berbeda. Jadi mu statis sama mu kinetis berbeda. Pas sudah jalan ya jadinya kayak gini gitu kan. Gaya geseknya jadi 5 Newton. Nah, penggambarannya kayak gimana? Penggambarannya kayak gini. Ketika misalnya saya narik gaya si baloknya dengan gaya 1 Newton gitu kan. F gesek statisnya berapa gitu kan? F gesek statisnya bukan 10 Newton gitu loh. Ini gaya gesek statis maksimal. Gaya yang dia kasih adalah ya reverse-nya dia gitu loh. Kalau dia ngasih satu, kalau ini kan aksi reaksi ya, hukum Newton 3. Kalau dia ngasih satu ya ini ngasih satu gitu kan. Ngasih 4, ini ngasih 4. Pas ngasih 10, dia tepat akan bergerak. Ini juga akan 10 gitu loh. Nah, ketika dia 11 gimana? Apa yang terjadi? Kita ini di 11, ketika dia yang gaya yang diberikan 11, maka baloknya tidak lagi ada dalam keadaan statis. Dia akan ada dalam keadaan kinetis, which means yang kita gunakan adalah mu kinetis. Jadi gaya gesek kinetisnya bakal jadi 5 Newton. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.